Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nadiatul Musyarofa, NIM 221101040003. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembinaan disiplin dan perilaku anak untuk memenuhi tugas kuliah manajemen kelas. Di poin pertama itu ada disiplin kelas, di mana disiplin kelas itu merupakan sesuatu yang berkenaan dengan pengendalian seseorang terhadap bentuk-bentuk aturan yang ada. Disiplin kelas juga merupakan sikap mental, dan pada hakikatnya disiplin kelas merupakan pernyataan sikap mental dari individu maupun masyarakat yang mencerminkan rasa ketakutan, kepatuhan, dan kesadaran diri masing-masing. Untuk yang selanjutnya adalah pendekatan disiplin guru. Di pendekatan disiplin guru ini ada beberapa poin. Yang poin pertama itu, disiplin guru ini menggambarkan prinsip-prinsip pedagogi dan hubungan kemanusiaan. Dan yang kedua ini ada mengembangkan dan membentuk profesionalisme personel dan sosial lulusan. Dan yang ketiga itu ada merefleksikan tumbuhnya kepercayaan dan kontrol dari peserta didik. Dan untuk yang keempat itu ada menumbuhkan kesungguhan berbuat dan berkreasi. Itu bukan hanya kepada peserta didik, juga bisa kepada guru tanpa ada kecurigaan dan kecemasan. Dan untuk yang terakhir itu menghindari perasaan beban berat karena kedisiplinan yang ada atau peraturan yang ada. Untuk yang selanjutnya adalah pentingnya pembinaan disiplin dan perilaku anak. Pembiasaan disiplin pada diri anak itu sangat penting karena dapat memantapkan peran sosial anak. Rua juga mengemukakan bahwa rahasia keberhasilan adalah kedisiplinan. Karena juga orang yang terlatih kedisiplinannya lebih besar kemungkinan meraih keberhasilan ketimbang orang yang tidak disiplin. Dan tujuan dari disiplin adalah membentuk perilaku anak yang sesuai dengan peran yang ditentukan lingkungan atau sekelompok tertentu. Untuk yang selanjutnya ada teknik pembinaan disiplin kelas. Di teknik pembinaan disiplin kelas ini ada 3 poin. Yang pertama itu teknik otoriter, di mana teknik otoriter ini lebih ke jika anak melakukan kesalahan maka anak itu harus dihukum. Yang kedua itu ada teknik primitif. Teknik primitif di sini kebalikan dari teknik otoriter, yang dimana anak itu diberi kebebasan penuh. Anak itu bisa mengembangkan perilakunya tanpa ada aturan-aturan tertentu. Dan yang ketiga itu ada teknik demokratif, di mana teknik demokratif ini contohnya seperti jika anak melakukan kesalahan, maka anak itu masih diberikan kesempatan pertama maupun yang kedua. Yang selanjutnya itu ada strategi untuk memahami pemeliharaan dan peningkatan perilaku disiplin pada anak. Yang pertama itu ada konsistensi, di mana orang tua itu harus memiliki konsisten dan tidak berubah-ubah aturan atau konsekuensinya yang ada di dalam kedisiplinan tersebut. Yang kedua itu ada komunikasi efektif, di mana orang tua menjelaskan mengapa ada aturan ini dan mengapa harus berlaku disiplin. Dan yang ketiga itu ada pemberian contoh. Ini sudah pasti orang tua itu harus menjadi contoh pertama bagi anak. Dan yang ketiga, yang keempat ada pujian dan penghargaan, di mana di saat anak telah melakukan kedisiplinan, orang tua juga harus memujinya atau memberikan reward seperti itu. Dan yang kelima ada konsekuensi logis, di mana konsekuensi ini diterapkan terhadap pelanggaran aturan. Dan yang terakhir ini ada pembiasaan. Dan di poin terakhir ini ada penerapan hukuman dan hadiah, di mana penerapan hadiah ini memiliki peran penting sebagai instrumen untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Agar reward efektif dalam membentuk perilaku anak, yang pertama itu hindari memberikan reward dalam bentuk barang apapun itu. Dan yang kedua itu berikan reward seperti kata-kata pujian, wah bagus sekali, kamu pintar sekali, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya, jika memang
mau memberikan barang, sesuaikan dengan kemampuan pada guru tersebut. Dan yang selanjutnya, harus konsisten dalam memberikan reward. Untuk yang terakhir itu ada hadiah itu harus memiliki unsur memotivasi anak agar lebih baik lagi. Sekian dari saya. Semoga apa yang tadi saya sampaikan bermanfaat. See you next part. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.